Kecelakaan maut terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam 27 April 2026. Kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek menabrak KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun. 15 orang meninggal dunia, 80 orang luka-luka dan dirawat di 9 rumah sakit. Kejadian bermula bukan di stasiun, melainkan di perlintasan kereta. Jalan Ampera Bekasi sekitar 300 meter dari Stasiun Bekasi Timur. Perlintasan ini bukan perlintasan resmi yang dijaga oleh petugas KAI, melainkan hanya dijaga oleh warga sekitar. Sekira pukul 20.30, sebuah taksi listrik mencoba melintas di perlintasan tersebut. Di tengah rel, mesin kendaraan tiba-tiba mati. Warga yang berjaga berusaha mendorong dan memperingatkan pengemudi. Namun taksi tidak berhasil dipindahkan sebelum KRL relasi Cikarang-Angke datang dan menghantamnya. Akibat insiden tersebut, KRL Cikarang-Angke terpaksa berhenti di lokasi kejadian. Hal ini membuat KRL lain, PLB 5568A relasi Kampung Bandan Cikarang ikut berhenti di Stasiun Bekasi Timur menunggu jalur kembali bersih. Saat KRL tersebut berhenti di stasiun, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi datang dari arah belakang dan menghantam gerbong terakhir KRL tersebut. Tabrakan terjadi tepat pukul 20.50 di emplasmen Stasiun Bekasi Timur kilometer 28 plus 920. Gerbong belakang KRL yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Lokomotif Argo Bromo menembus masuk ke dalam gerbong tersebut. Hal itu menyebabkan sejumlah penumpang terjepit. Insiden taksi di JPL 85 diduga mengganggu sistem persinyalan di area emplasmen Stasiun Bekasi Timur. Meskipun begitu, penyebab pasti masih didalami dan diselidiki oleh KNKT. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 8 jam. Dari malam hingga pagi hari. Kepala Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syafi'i menyatakan, kondisi kecelakaan ini memerlukan penanganan khusus karena lokomotif Argo Bromo dan satu gerbong KRL menyatu akibat benturan. Saya sampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindakan dengan penanganan khusus, artinya bahwa yang terjadi adalah logam bertemu logam dengan ketebalan yang tentunya dengan peralatan normal tidak akan mungkin bisa kita lakukan, sehingga kita membutuhkan atau kita menggunakan ekstrikasi khusus yang memang biasa digunakan dalam logam-logam, khususnya bahan-bahan yang ada di material gerbong. Mungkin itu. Petugas melakukan pemotongan rangkaian gerbong untuk menjangkau korban yang terjepit. 3 korban sempat dalam kondisi terjepit dan diberi bantuan oksigen selama proses evakuasi. Ketiganya berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup pada pagi hari. Sebagai langkah pengamanan, aliran listrik jalur atas pada lintas Cibitung Bekasi Timur dinonaktifkan sementara. Pukul 1.24, jalur hilir kembali beroperasi setelah bangkai taksi berhasil dievakuasi. Sejumlah pejabat bergerak cepat merespon kejadian ini. Pada tengah malam sekira pukul 00, Kepala BPBUMN Doni Oskaria dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad tiba di lokasi kejadian untuk memantau proses evakuasi dan berkoordinasi dengan petugas lapangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga hadir di lokasi malam itu dan menyatakan dukungan Kemenhub terhadap proses investigasi KNKT. Keesokan paginya, Selasa 28 April 2026, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi RSUD Kasbullah Abdul Majid Kota Bekasi pukul 8.39 untuk menjenguk korban yang masih dirawat. Presiden didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, dan disambut Menhub serta Dirut KAI Bobi Rashidin. Presiden menyampaikan bela sungkawa atas nama pribadi dan pemerintah, serta memerintahkan investigasi segera dilakukan. Presiden juga menyetujui usulan Pemkot Bekasi untuk membangun flyover di lokasi perlintasan tersebut. Ia menyebutkan ada sekitar 1.800 perlintasan sebidang di Jawa yang membutuhkan penanganan dengan perkiraan anggaran 4 triliun rupiah. Terjadi, saya ucapkan bela sungkawa tentang
nama pribadi atau nama pemerintah, kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Berdasarkan update terakhir, 15 orang dinyatakan meninggal dunia, 3 korban teridentifikasi di RSUD Kota Bekasi. Seluruh korban meninggal adalah penumpang KRL dari gerbong terakhir. Sebanyak 88 korban luka dirawat di 9 rumah sakit, diantaranya RSUD Kota Bekasi, RS Primaya, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, RS Bela Bekasi, RS Mitra Keluarga, dan RS Bakti Kartini. Terkait investigasi, KNKT sudah menurunkan 3 investigator ke lokasi sejak malam kejadian. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyatakan timnya sedang mengumpulkan data awal dan menelusuri penyebab insiden. Pertanyaan utama yang sedang diselidiki adalah mengapa kereta Argo Bromo dapat masuk ke jalur yang sudah terisi KRL. Dalam sistem persinyalan normal, jalur yang seharusnya memunculkan sinyal merah, pengamat perkereta apian Johnny Martinus menyebut beberapa kemungkinan mulai dari kegagalan sistem persinyalan, pelanggaran sinyal, human error, hingga masalah teknis pada sistem pengereman. Hasil investigasi KNKT belum diumumkan dan masih dalam proses. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani ribuan perlintasan sebidang yang tidak terjaga di seluruh Jawa sebagai tindak lanjut dari tragedi ini. Sementara itu, proses investigasi KNKT masih berlangsung. Hasil resmi akan diumumkan setelah penyelidikan selesai. Demikianlah headline iNews hari ini. Update berita terkini hanya di inews.id. Saya Komarudin Bagja, sampai jumpa. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami. Ada Kurnia Dwi Absari yang sudah berada di lokasi. Nia, silakan informasi dan gambaran situasi terkini di sana. Lewat kami mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan antara kereta komuter lain dengan kereta jarak jauh. Di mana ini kondisinya TKP-nya itu di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini kondisinya sedang dilakukan proses evakuasi korban dari dalam kereta, di mana memang ini sudah banyak sekali melakukan evakuasi bergantian dari dalam kereta baik komuter lain maupun dievakuasi menggunakan ambulans. Kondisinya di stasiun Bekasi Timur ini ramai sekali. Tadi di jalan raya juga ambulans terus berdatangan satu persatu korban dari evakuasi, baik ambulans dari Kota Bekasi maupun Kabupaten terus dikerahkan untuk melakukan evakuasi korban. Kegiatan yang ada ya bahwa situasinya sangat ramai sekali. Ini bukan saja warga sekitar ataupun yang berada di stasiun Bekasi Timur ini juga membantu mengevakuasi para karena saya tahu tadi sudah puluhan orang yang dievakuasi baik menggunakan menggunakan kursi roda karena banyak sekali warga yang mengalami kejadian tabrakan antar dua kereta, baik kereta komuter maupun kereta raya. Tapi memang yang diutamakan adalah evakuasi dari para korban.
bahwa bagian rumah sakit yang ada di wilayah Bekasi, baik RSUD maupun rumah sakit terdekat, karena jumlah korbannya sangat banyak sekali dan anak ambulan untuk berganti harus mengevakuasi kereta posisinya masih berada di dalam kereta. Saat ini memang posisinya kalau tadi dari arah pintu masuk untuk petugas sendiri melarang warga untuk masuk karena untuk mengamankan membantu proses evakuasi para petugas dan juga pemirsa. Kami belum mengetahui secara persis seperti apa peristiwa ini terjadi. Namun yang perlu diketahui bahwa memang terjadi kecelakaan antar dua kereta. Ini proses evakuasi tadi dewasa yang menjadi korban dari terus dievakuasi dari arah atas tangga karena memang kalau dari stasiun sendiri ini tidak bisa langsung dari arah bawah karena untuk menuju ke arah luar ini harus menaiki anak tangga dulu ataupun menaiki tangga maupun juga eskalator begitu untuk dapat keluar dari area peron. Dan juga pemirsa ini bisa dilihat bahwa proses evakuasi terus dilakukan. Petugas dari pihak stasiun pun meminta agar warga yang tidak berkepentingan untuk menjauh karena ini proses evakuasi nampaknya masih banyak sekali korban yang berada di dalam ataupun terjebak dalam kecelakaan lalu lintas antara kereta komuter lain dan kereta api jarak jauh ini. Dan ini bisa dilihat kan anak korban terus dibawa dan memang nampak sekali para korban ini bisa dilihat ambulan terus berbaris dari stasiun Bekasi untuk ini harus mengantri untuk dapat diangkut itu dalam ambulan. Korban terpaksa harus ditaruh sebentar untuk kemudian mengantri diangkut oleh ambulans yang memang sudah ada namun memang harus bergantian begitu belum bisa membawa para korban dan di dalam juga korban masih terus berusaha dievakuasi oleh petugas. Ya kan situasinya seperti ini bahwa para korban ini masih harus berada di dalam kandang untuk menunggu dievakuasi ke berbagai rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Sementara itu memang ambulans ini sudah puluhan yang keluar dari area Bekasi Timur. Ini bukan hanya ambulans Bekasi, namun dari Kabupaten Bekasi juga dikerahkan untuk membantu dalam proses evakuasi korban kecelakaan lalu lintas ini kan. Ya ini nampaknya masih sangat shock yang mayoritas mereka menaiki kereta begitu. Baik pemirsa, itu tadi adalah informasi terkini yang disampaikan langsung oleh jurnalis TV One di lokasi. Langsung dari stasiun Bekasi Timur ada Kurnia Dwi Hapsari yang coba untuk menangkap setiap situasi, menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di stasiun Bekasi Timur. Tadi disampaikan oleh Nia bahwa evakuasi dari penumpang kereta komuter lain terus dilakukan di mana para petugas ini silih berganti terlihat menaiki tangga maupun eskalator untuk mengevakuasi para korban, membawa
turun menuju ke ambulans yang juga sudah terlihat begitu banyak berada di lokasi mencoba untuk melakukan evakuasi dan penanganan medis bagi para korban terdampak dari kecelakaan yang melibatkan kereta komuter lain serta kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek rute Gambir stasiun Surabaya Pasar Turi ini informasinya. Para petugas di lokasi juga mencoba untuk mengamankan lokasi sehingga lebih kondusif dan lancar dalam melakukan proses evakuasi maupun penanganan dari para korban yang terdampak. Ini adalah gambar terkini pemirsa, kami hadirkan untuk Anda sebagai gambaran dari kondisi maupun situasi yang ada di stasiun Bekasi Timur. Proses evakuasi dari para penumpang masih terus dilakukan oleh petugas dibantu oleh warga sekitar yang terlihat dengan membawa tandu mencoba untuk mengevakuasi para penumpang. Meskipun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi maupun informasi ada tidaknya korban jiwa ataupun berapa banyak penumpang yang mengalami luka akibat kecelakaan ini. Mobil ambulans juga silih berganti terlihat datang di lokasi untuk membawa para korban menuju ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, baik itu rumah sakit maupun layanan kesehatan lain untuk bisa mendapatkan penanganan medis darurat dari kecelakaan yang terjadi. Dan kami juga mendapatkan informasi berupa siaran pers di mana Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan fokus dalam proses evakuasi penumpang di stasiun Bekasi Timur. PT Kereta Api Indonesia Persero menyampaikan telah terjadi insiden operasional di wilayah stasiun Bekasi Timur, daerah operasi 1 Jakarta yang berdampak pada perjalanan kereta api. Saat ini, seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, juga menyampaikan dalam siaran persnya permohonan maaf kepada para pelanggan. Ia juga menyampaikan bahwa fokus saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik mungkin, serta akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait di lapangan. Dalam keterangan persnya, KAI juga menyampaikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala seiring dengan perkembangan penanganan yang ada di lokasi. Dan diinformasikan pula, bagi para pelanggan, kerabat, keluarga yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi layanan resmi KAI melalui nomor WhatsApp 0811 2223 3121 atau juga menghubungi call center di nomor 121. Ini adalah siaran pers yang disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero melalui Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba.
Hingga saat ini pemirsa, Anda dapat saksikan di layar kaca Anda situasi terkini proses evakuasi dan juga penanganan dari korban penumpang maupun juga petugas yang berada di lokasi, tepatnya di Stasiun Bekasi Timur. Informasi terkait kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 20.57 waktu Indonesia Barat, di mana kecelakaan ini melibatkan kereta komuter lain yang ditabrak oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Kami tentunya masih terus mencoba untuk menghimpun gambar-gambar terbaru dan juga informasi khususnya bagi Anda pemirsa terkait dengan kecelakaan yang terjadi. PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden dan kecelakaan dan menyampaikan bahwa saat ini fokus penanganan pada para korban terdampak, baik itu penumpang maupun petugas, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sejumlah penumpang diinformasikan mengalami luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Proses evakuasi terlihat masih berlangsung di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, di mana para petugas dibantu oleh warga sekitar masih terus melakukan evakuasi dari para korban. Kami akan kembali mengajak Anda pemirsa bergabung dengan jurnalis TV One Kurnia Dwi Hapsari yang sudah berada di Stasiun Bekasi Timur. Kurnia, silakan. Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, tadi kurang dari pukul 21.00 terjadi kecelakaan lalu lintas antara kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh, di mana peristiwa ini memakan banyak korban luka, dan kami ini sekarang posisinya berada di luar area peron, di mana proses evakuasi dan juga penanganan dari kecelakaan lalu lintas ini masih terus dilakukan. Sejak tadi, para petugas dibantu warga sekitar terus melakukan evakuasi terhadap korban terdampak dari kecelakaan lalu lintas ini. Di mana posisinya saat ini kondisinya di area Stasiun Bekasi Timur juga sudah mengantri ambulan, banyak sekali ini ambulans yang datang baik dari wilayah Kota Bekasi maupun wilayah Kabupaten Bekasi yang dikerahkan untuk mengangkut para korban. Memang informasi ini kami mendapatkan bahwa masih banyak sekali korban di area dalam peron maupun stasiun yang Stasiun Bekasi Timur ini yang masih belum dievakuasi, dan saat ini masih terus proses penanganan, di mana ini kalau bisa dilihat kan Anda dan juga pemirsa bahwa ambulans satu persatu mengangkut para korban untuk dibawa ke rumah sakit baik wilayah Kota Bekasi RSUD maupun rumah sakit lainnya yang ada di wilayah Bekasi. Dan saat ini fokus utama yaitu penanganan dari para korban terdampak, karena memang kalau dari informasi awal bahwa kecelakaan ini terjadi antara dua kereta, dari kereta jarak jauh dan juga kereta komuter lain, di mana memang sejak tadi ini masih terus dilakukan proses evakuasi. Tadi kami juga melihat banyak sekali korban baik yang ditandu maupun yang menggunakan kursi roda, karena kebanyakan yang kami lihat saat ini memang masih posisi terluka begitu. Dan Anda dan juga pemirsa ini mengalami luka, namun memang dari para korban ini
sudah ada beberapa yang keluarganya juga datang ke lokasi ataupun ke TKP untuk melihat langsung kerabatnya yang mengalami luka ataupun mengalami luka akibat insiden kecelakaan lalu lintas ini. Dan Anda dan juga pemirsa, untuk kendaraan ataupun untuk kereta api sendiri saat ini posisinya masih di dalam peron karena fokus saat ini masih dalam proses fokusnya itu masih dalam penanganan para korban yang terdampak dalam kecelakaan ini. Dan juga pemirsa, ini kondisinya memang sangat ramai sekali di stasiun Bekasi karena jumlah korban yang diperkirakan masih banyak di area dalam, sehingga warga yang berada di area sekitar juga turut membantu petugas untuk melakukan evakuasi para korban yang terdampak ini. Kalau bisa digambarkan kan Anda dan juga pemirsa, ini ambulan juga masih mengantri, banyak yang datang, yang sudah banyak yang saat ini masih mengantri untuk mengangkut korban-korban yang terdampak dalam kecelakaan lalu lintas ini. Kan Anda dan juga pemirsa, untuk saat ini penyebab pasti dari kecelakaan kami masih belum dapat mengetahui karena saat ini juga kondisinya masih padat, crowded di wilayah Stasiun Bekasi Timur ini, dan fokus utama yaitu menyelamatkan pada korban sendiri. Kami juga belum mengetahui apakah ada korban jiwa atau tidak, namun tadi memang kami melihat selain korban yang syok, ada beberapa korban juga yang mengalami luka-luka baik di bagian kepala maupun di bagian kaki, Ken. Halo. Baik, Kurnia Dwi Hapsari, terima kasih informasinya sementara mengabarkan langsung dari Stasiun Bekasi Timur, dan kami ajak Anda untuk saat ini melihat kondisi terkini di RSUD Kota Bekasi, pemirsa, yang menjadi salah satu tempat fasilitas kesehatan rujukan di mana para penumpang dari korban tabrakan KRL atau kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek ini dibawa untuk mendapatkan penanganan medis di sana. Terlihat mobil ambulans silih berganti berdatangan membawa para korban yang terdampak akibat kecelakaan atau tabrakan yang terjadi. Kami hadirkan dua gambar untuk Anda pemirsa. Gambar di sisi kanan Anda merupakan gambar terkini dari Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, di mana terlihat cukup banyak mobil ambulans yang sudah berdatangan dan disiagakan di sana bersamaan dengan proses evakuasi yang masih terus berlangsung di Stasiun Bekasi Timur dilakukan oleh petugas dibantu oleh warga sekitar membawa para penumpang korban terdampak menggunakan tandu melewati tangga maupun juga eskalator yang berada di stasiun untuk dibawa menuju ke ambulans dan juga mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan darurat tentunya untuk para korban terdampak. Sedangkan gambar di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa adalah situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi yang menjadi salah satu nampaknya fasilitas kesehatan rujukan terdekat untuk memberikan penanganan medis bagi para korban terdampak kecelakaan tabrakan antara kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Di RSUD Kota Bekasi sendiri terlihat
Mobil ambulans silih berganti berdatangan membawa korban-korban yang sudah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis dengan berbagai kondisi. Sejumlah penumpang mengalami luka-luka, pemirsa. Terlihat juga tim medis sudah bersiap di lokasi RSUD Kota Bekasi. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.